Oke, ini adalah contoh soalnya, yaitu PT ABC menjual produk secara tunai dan sedang mempertimbangkan kredit 30 hari. Nah, di sini penjualan saat ini sebesar 100 juta per tahun, di mana biaya variabelnya itu adalah 60% per tahun, lalu biaya modalnya itu ada 10%. Dengan banyaknya penjual kredit, maka penjualan meningkat sebesar 50%, tetapi potensi bad debt-nya, bad debt ini adalah kemungkinan gagal bayar dari pelanggan. Jadi kemungkinan ya tidak terbayar ya, itu 2%. Maka kita hitung perubahan investasi pada piutang dan perubahan laba sebelum pajaknya. Nah, di sini kalau untuk mencari perubahan investasi pada piutang, kita bisa gunakan rumus yang dua tadi ya. Di sini kan ada jadi ini kalau misalnya perubahan investasi ini ada dua rumus. Kalau misalnya penjualannya meningkat, maka kita gunakan rumus yang atas. Kalau penjualannya menurun, maka kita gunakan rumus yang bawah. Kalau berikutnya yang perubahan laba sebelum pajaknya, kita gunakan rumus ini. Oke, kita jawab dulu untuk soal ini. Dari soal ini yang diketahui apa aja? Kreditnya 30 hari. Kreditnya 30 hari. Kredit itu apa? Jadi yang kan awalnya PT ABC menjual produk secara tunai ya. Kalau secara tunai berarti ini kredit ini bagi apa DSO ya. Kalau dari keterangannya, kalau misalnya kredit itu adalah DSO. Jadi di sini berarti kalau untuk yang DSO, kalau 0 itu berarti adalah sebelum kebijakan, kalau yang N itu adalah setelah kebijakan. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Jadi kalau DSO 0-nya, karena di sini dia melakukan penjualannya secara tunai, maka DSO 0-nya adalah 0. Jadi kan ya kalau tunai ya pasti langsung bayar pada hari itu juga, pada saat itu juga. Jadi tidak ada tenggat waktunya. Sedangkan di sini kan dia kan mau merubah kebijakan dari yang awalnya penjualan tunai jadi melakukan kebijakan kredit dengan batas waktunya 30 hari. Berarti di sini untuk DSO N-nya adalah 30 hari. Jadi ini adalah batas waktunya. Terus di sini berikutnya adalah penjualan saat ini adalah 100 juta per tahun. Jadi ini SO-nya, S0, maka penjualan adalah sales 0-nya, yaitu 100 juta per tahun. Lalu biaya variabelnya adalah 60%, biaya variabel itu V, yaitu 60% dari penjualan. Lalu biaya modalnya adalah 10%, yaitu berarti K ya. K-nya yaitu 10%. Nah, di sini dengan biayanya kredit, maka penjualan meningkat 50%, tetapi potensi bad debt-nya adalah sebesar 2%. Nah, di sini penjualannya itu meningkat 50%, berarti SN-nya berapa? Kalau misalnya penjualannya meningkat 50%. Dari penjualan yang lama ya, berarti. Berarti SN-nya berapa? 150. Ya, 150 juta per tahunnya. Jadi kan di sini kan dia meningkat 50%. Jadi kan awalnya 100 juta. Kalau misalnya meningkat 50% berarti kan bertambah 50 juta. Maka di sini untuk penjualan setelah perubahan kebijakan itu menjadi 150 juta. Tetapi di sini potensi bad debt-nya yaitu BN-nya yaitu 2%. Maka di sini yang ditanyakan adalah yang pertama yaitu yang A delta I, lalu yang B yaitu delta P-nya. Maka kita cari dulu untuk delta I. Untuk mencari delta I di sini
penjualannya ini kita lihat dulu. Penjualannya apakah meningkat atau menurun? Kalau dari soal ini penjualannya meningkat atau menurun? Meningkat kayaknya, Pak. Kok kayaknya? Nah, di sini Meningkat. dari contoh soal ini penjualannya itu kan meningkat nih. Nah, di sini kan meningkat 50%. Berarti kita gunakan rumus yang pertama, yaitu ketika penjualannya meningkat. Delta I-nya berarti rumusnya gimana? Saya tidak hafal. DSON itu ya. Ya, Dikurangi DSO 0 terus SO per 360. DSON dikurangi DSO 0 lalu dikalikan S0 per 360 ya. Ya. Terus Ditambah V mm-mm, DSON terus SN min S0 per 360. DSON lalu SN kali SN min S0 ya. Per 360 gini. Ya. Oh, sih. DSON-nya juga di per 360, Pak. Oke. Sebenarnya kode wae sih. DSON dikali ya. Dikali SN min S0 gini ya per 360. Oke, ini adalah rumusnya untuk mencari delta I-nya. Maka di sini DSON-nya berarti 30 hari ya DSON-nya. Jadi 30 dikurangi DSO 0-nya yaitu 0 hari dikurangi 0 lalu S0 yaitu 100 juta dibagi 360 ditambahkan V-nya. V-nya berapa ini? Ini ya, V-nya 60% ya, berarti jadinya kan 0,6. Dikalikan DSON-nya ini ya, 30 hari dikali SN. SN-nya ini ya, SN-nya 150 juta kurangi S0 yaitu 100 juta dibagi dengan 360. Oke. Nggak bingung ya untuk masukin ke rumusnya? Memang rumusnya panjang sih, tapi sebenarnya ini nggak langsung masuk rumus. Oke, selanjutnya berarti berapa ini? 30 dikurangi 0. Ini kan 30 kurangi 0, maka hasilnya adalah 30. Hah? 30. 30. Lalu dikalikan dengan 100 juta dibagi 360 berapa ini? 277.777,78. 777,78. Ini ya. Ya. Ditambah dengan 0,6 dikalikan 30, 150 kurangi 100 berarti 50 ya. 50 juta dibagi dengan 360. Berapa ini? 30 kali 277 berapa? 8.333.333,4. Gini ya. 8.333.333,4 ditambah 0,6. Ini berapa ini? 0,5 kali 50 juta dibagi 360. Ini kan kalau misalnya ini 1, ini 2,
12. 50 juta bagi 12 berapa? Itu 0,6 kali 1,5 miliar. 1,5 miliar. Iya. Terus diper 360. Jadi 0,6 dikali 4.166.666,67. Terus ditambahin 8.333.333,4. Ini dulu. Oke. Terus berarti kan 8.333,4 ditambahkan ini hasilnya berapa? 0,6 kali berapa ini? Berapa ya, Mat? 4.166.666,67. 4.166.666,7. Oke. Next, berarti berapa ini? 8.333,4 ditambah berapa ini? 0,6 dikalikan 4.166.666,7. 66,67 ini. Berapa? Tambah itu 2,5 juta, Pak. Ini 2.500.000. Iya, Oke, berarti berapa ini? 10 juta. 10 juta 833.333,4. Oke. Jadi ini untuk perubahan investasi pada piutangnya adalah sebesar 10.833.333,4. Oke, sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Apakah terlalu panjang? Rumusnya ya panjang banget ya. Pak, DSON tuh ya apa untuk nolnya, Pak? Oke, DSON. DSON ya. Jadi kalau DSON itu adalah berapa lama kreditnya. Jadi sebenarnya DSO itu adalah kan tadi kita ngitung berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan untuk membayar piutangnya. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita lihat, ini kan DSO, ini kan kalau misalnya dari soal ini ya, PT ABC menjual produk secara tunai dan sedang mempertimbangkan kredit 30 hari. Nah, di sini kalau misalnya yang berkaitan dengan yang N, itu berarti adalah kalau misalnya N itu kan setelah perubahan kebijakan. Kalau yang 0, DSO 0 itu kan sebelum. Pokoknya kalau yang 0 itu sebelum, kalau yang N itu setelah. Nah, di sini yang awalnya perusahaan ini, PT ABC itu menjual produknya kan secara tunai. Berarti kan DSO 0-nya, berarti kan sebelum perubahan kebijakan, dia kan tunai. Berarti kalau misalnya tunai, berarti kan dia langsung bayar pada hari itu juga. Maka dari itu tidak ada batas waktu atau tidak ada lama periode kreditnya. Jadi berapa lama yang harus bayar piutangnya itu kan nggak ada karena kan dilakukan pada saat itu juga bayarnya cash. Kalau itu tunai. Kalau berikutnya kan perubahan kebijakannya adalah mempertimbangkan kredit 30 hari. Jadi setelah berubah kebijakan maka periodenya itu berubah jadi 30 hari karena ya mungkin ya biar lebih longgar ya supaya bisa meningkatkan penjualan juga bisa dengan menggunakan perubahan kredit ini. Jadi 30 hari. Gitu. Terima kasih, Pak. Iya. Ada yang mau bertanya lagi sebelum saya lanjutkan?
Karena ini istilahnya kalau setelah kita menemukan delta I, maka untuk delta P kita akan gunakan rumus ada delta I-nya juga. Jadi biar kita satu frekuensi, satu runtutan itu ya kerjaannya ini. Ada lagi? Lanjut, Pak. Oke, nggak ada yang ditanyakan ya dari delta I. Kalau yang ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ke berikutnya adalah untuk yang B, yaitu saya buat omongan aja. Yang B-nya yaitu delta P. Delta P rumusnya apa ya? Yang panjang itu. Bisa bacain rumusnya. Sn min SO 0 terus 1 dikurang V. Dikurang apa? V? 1 dikurang V. Oke. 1 kurangi V. 1 kurangi V terus Tutup kurung dikurang K dikali delta I. K kali delta I. Tutup kurung dikurang BN dikali SN. BN SN Dikurang BO dikali SO. terus Dikurang DN dikali SN DN kali SN dikali PN min DO dikali SO dikali PO. terus udah ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah cukup panjang ya. Jadi untuk rumus delta P-nya adalah Sn dikurangi S0, lalu dikurangi dengan 1 min V, lalu dikurangi dengan K dikali delta I, lalu dikurangi dengan Bn kali Sn, lalu B0 kali S0, lalu dikurangi dengan Dn kali Sn kali Pn, dikurangi dengan D0 kali S0 kali P0. Jadi di sini mungkin kelihatannya panjang ya rumusnya, tapi sebenarnya ini tergantung dari soalnya, karena tidak semuanya itu bisa diketahui dalam satu soal. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, oke kita langsung aja masukkan untuk ke rumusnya. Berarti Sn tadi berapa ya? Sn-nya di sini ini ya 150 juta. K di sini 150 juta. Dikurangi S0-nya yaitu ini ya, S0-nya yaitu 100 juta. Lalu dikurangi 1 min V. 1 kurangi V. V-nya tadi berapa? V-nya ini ya. V-nya 0,6. Dikurangin K. K-nya berapa tadi? Oke, ini K ya. K-nya yaitu 10% berarti 0,1 ya. Oke, ini 0,1 dikalikan dengan delta I. Nah, delta I-nya kita yang cari ini tadi. 10.800.000 sekian ini. 10.833.333,4. Lalu dikurangi dengan BN. BN-nya ini adalah potensi bad debt-nya. Potensi bad debt itu adalah potensi kegagalan bayar dari pelanggan. Di sini ada 2% karena ada perubahan kebijakan itu ya, kredit. BN yaitu berarti tadi 2%, berarti 0,02 dikalikan dengan SN-nya, ini tadi ya, SN-nya yaitu 150 juta. Lalu dikurangi oke, saya taruh bawah ya.
Ini tadi berarti SBN-nya tadi 0,02 dikalikan 150 juta untuk SN-nya, lalu dikurangi dengan B0. Kalau misalnya B0, karena di sini di awal perusahaannya ini melakukan kebijakan kredit, awalnya kan dia melakukan kebijakan tunai. Maka kalau misalnya kebijakan tunai tidak diketahui, tidak ada potensi bad debt-nya atau tidak ada kegagalan bayarnya. Nah, di sini kalau B0-nya itu adalah 0. Berarti ini B0-nya adalah 0 dikalikan dengan S0 yaitu 100 juta. Dikurangi dengan DN. DN itu adalah diskon. Jadi kalau misalnya perusahaan ini menerapkan kebijakan diskon, kayak tadi seperti termin-termin itu, maka kita bisa masukkan ke DN. Tapi kalau misalnya di soal ini tidak ada atau tidak diketahui, maka kita langsung anggap aja DN atau D0-nya itu adalah 0. Jadi ini langsung 0 kali 150 juta dikalikan dengan PN-nya. PNN itu adalah persentase pelanggan yang memanfaatkan diskon. Jadi di sini kalau misalnya pelanggan di sini nggak diketahui ya, di sini kan nggak ada keterangan berapa pelanggan yang memanfaatkan diskon, berapa pelanggan yang tidak memanfaatkan, maka langsung dibuat 0. Ini 0 ya, PN-nya 0, lalu dikurangi D0, kasih 0, dikali 100 juta, dikalikan dengan P0-nya yaitu 0. Oke. Sampai sini jelas atau jelas? Lumayan, Pak. Oke, sudah lumayan ya. Atau mungkin ada yang masih bingung? Lumayan. Jadi yang penting kalian paham aja sih. Masukin apanya, Pak? Masukin ke rumusnya, angka-angkanya. Oh, Pak, yang kolom terakhir saya masih rada bingung, Pak. Yang bagian mana? Yang DN, SN, PN dikurangi DO, S0, P0 tuh, Pak. Kok bisa 0 kali 150 juta kali 0 dikurangi 0 kali 100 juta dikurangi 0. Oke. Jadi ya emang gitu. Si rada bingung. Jadi DN itu adalah diskon setelah perubahan kebijakan ya. Jadi kan diskon kreditnya. Jadi yang tadi kita kayak termin-termin itu loh. Oh. Nah, kalau misalnya di sini kalau di soal ini kan kalau misalnya di soal ada kalau misalnya melakukan kebijakan kredit dengan terminologi berapa. Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Tapi kalau di sini kan kita lihat di contoh soal ini tidak ada termin ataupun juga tidak ada diskonnya berapa persen gitu. Kalau misalnya perusahaan memberikan diskon kepada pelanggannya. Makanya di sini untuk DN-nya itu 0. Kalau misalnya nggak diketahui. Gitu. Oh. Terus kalau SN kan tahu ya, tadi sudah di sini ya, sudah disinggung. Ya tadi itu. Kalau PN ini adalah persentase pelanggan yang memanfaatkan diskon. P, pokoknya yang simbolnya P ya, memanfaatkan diskon. Jadi kalau yang pelanggan yang memanfaatkan diskon ini berapa sih? Kalau misalnya tadi, kayak tadi yang kita ngitung DSO, itu kan ada pernyataan kalau misalnya berapa persen, 70% pelanggan itu memanfaatkan diskon, misalnya bayar pada hari ke-10, misalnya seperti itu. Nah, tapi di sini kan kalau di soal ini, kita tidak menemukan berapa pelanggan yang memanfaatkan diskon. Karena memang dari perusahaannya tidak menerapkan adanya diskon gitu juga kan. Jadi makanya di sini kalau P-nya ini, baik yang PN maupun P0 juga 0, karena tidak diketahui ataupun tidak ada di soal gitu. Berarti D0 itu diskon kredit sebelum perubahan kebijakan lah.
Ya, kalau yang 0 itu D0. berarti yang sebelum perubahan, kalau Sebelum. yang N setelah perubahan. Oh, oke. Oke, ada yang masih bingung yang lainnya? Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada yang bertanya. Saya lanjutkan untuk penghitungannya. Berarti di sini 150 juta dikurangi dengan 100 juta, maka hasilnya adalah 50 juta. Lalu dikurangi dengan 1 kurangi 0,6, maka hasilnya adalah 0,4. Lalu dikurangi 0,1 kali 10.833 ini berapa? Juta dikali 0,1 kali 10.833 333,4. Berapa ya ini? Berarti 3,34 gini ya. Oke. Jadi 0,1 kalikan 10.833 333,4 hasilnya adalah 1.083.333,34. Oke, selanjutnya di sini berikutnya adalah bagian ini ya, 0,02 kali 150 juta. Berapa ini? 3 juta. Ini hasilnya berapa? 3 juta ya. 3 juta. Oke, di sini berarti 3 juta dikurangi 0 kali 100 juta, maka hasilnya adalah 0. Lalu berikutnya dikurangi dengan, ini kan masih 0. 0 kali 150 juta kali 0 pasti 0. Dikurangi 0 kali 100 juta kali 0 hasilnya juga pasti 0. Maka di sini kita pasti 0 semua. Jika 0 kurangi 0 jadinya 0. Oke, berarti ini berapa? Ini ada pengurangnya, ta? Ini bukannya harusnya nggak ada ya? Ini kalikan 1 min V nggak sih? Rumusnya. SN min S0. Iya Pak, itu dikali. Dikali kan ya? Dikali 1 min. Oke, makanya aku bingung kok ada 0,4 nih, apa cara ngurangi nih? Oke, berarti 50 juta dikalikan dengan 0,4 hasilnya berapa? Ini berapa? 50 juta kalikan 0,4 hasilnya 20 juta. 20 juta dikurangi 1 juta 083 333,34 kurangi 3 juta. Berarti berapa ini? 15 juta 916 666,66. 66 ya. Oke. Jadi ini adalah hasilnya adalah 15 juta 916 666,66. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini dari contoh soal ini? Nah, jadi kesimpulannya apa kalau dari contoh soal ini? Kita lihat dari delta P-nya, kalau delta P-nya ini kan positif atau negatif hasilnya? Positif. Positif kan ya? Nah, kalau misalnya positif, Positif. ini kan hasilnya positif ya.
Berarti kalau misalnya positif, maka sebaiknya perusahaan ini merubah kebijakan kreditnya. Karena kalau misalnya telah perubahan kebijakan kredit, maka keuntungannya menjadi meningkat. Kebijakan. Ini kan dia keuntungannya meningkat karena positif kan. Jadi karena keuntungannya meningkat sebaiknya, maka perusahaan ini sebaiknya melakukan perubahan kebijakan kreditnya.